dapur aja masak aja. Setuju sih, emang kewajiban dia masak kan gitu. Cewek ngapain aneh-aneh ya, masak aja gitu di rumah. Tunggu dulu. Siapa bilang perempuan cuma bisa di dapur dan boleh di dapur? Sini, aku kenalin sama perempuan hebat yang gak cuma di dapur aja. Sebelumnya, perkenalan dulu, aku Nabila Cahaya Madia. Assalamualaikum semua, teman-teman semua. Hari ini aku mau ajak kalian semua mengenal tokoh hebat dan luar biasa di balik peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Dan dia itu seorang perempuan muslim loh teman-teman. Mungkin kalian pernah dengar tentang Harvard atau mungkin Oxford. Nggak asing dong di telinga kita dua universitas terkenal itu. Tapi tahu nggak sih kalian kalau universitas pertama di dunia itu justru didirikan oleh seorang perempuan muslim yang bernama Fatimah Al-Fahri. Fatimah Al-Fahri ini lahir di Tunisia sekitar abad ke-9. Ia berasal dari keluarga yang kaya dan juga terpelajar. Setelah ayah dan suaminya wafat, Fatimah ini menggunakan warisannya bukan untuk foya-foya, tapi dia menggunakannya untuk membangun masjid dan pusat ilmu di kota Fez, Maroko. Itu di tahun 859 Masehi, Fatimah mendirikan Masjid Al-Kawariyin. Tapi bangunan ini bukan sekedar tempat ibadah aja loh teman-teman. Tempat ini juga menjadi pusat pendidikan ilmu agama, matematika, astronomi, kedokteran, bahkan tata negara. Inilah juga yang menjadi cikal bakal Universitas Al-Kawariyin yang udah diakui oleh UNESCO dan Guinness of Record sebagai universitas tertua di dunia yang masih aktif hingga sekarang. Dan yang luar biasanya lagi, universitas ini juga terbuka bagi laki-laki dan juga perempuan sejak awal berdirinya gitu. Jadi tidak memandang bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Karena di sini juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun yang seorang sastrawan dan juga Maimonides seorang filsuf yang juga pernah belajar di Al-Kawariyin ini. Dari sini kita paham bahwa Fatimah Al-Fahri menjadi bukti kalau perempuan, Islam, dan ilmu pengetahuan itu bisa berjalan beriringan loh. Ia tidak hanya membangun sebuah gedung, tetapi bisa mewariskan cahaya ilmu yang masih menyinari dunia hingga hari ini. Dan kisahnya ini menjadi pengingat kita bahwa perempuan juga punya ruang loh untuk bertumbuh, berkembang, dan berkontribusi besar dalam sejarah peradaban. Dan dalam Islam kan juga ilmu itu seperti cahaya dan juga siapapun baik laki-laki maupun perempuan itu berhak buat mencarinya dan menyebarkannya. Dan Fatimah ini juga membuktikan bahwa wanita bukan hanya pelengkap tetapi juga penggerak, dan ia menunjukkan bahwa dengan visi, ilmu, tekad, seorang perempuan itu bisa loh menjadi pelopor perubahan besar yang dampaknya terasa loh hingga berabad-abad kemudian gitu. Jadi kita tuh sebagai perempuan juga bisa loh berkarya, berkembang, dan berkontribusi loh bagi seluruh masyarakat gitu, dan sama seperti laki-laki dan tidak harus selalu di dapur gitu. Dan ya, semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama bagi para perempuan nih. Kalau belajar itu juga bagian dari ibadah yang luar biasa. Segitu dulu cerita yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di cerita inspirasi selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.